bangkit bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bersyukur kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau berikan dari hidup kami. Buat mesbah yang kami kerjakan ini, kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, cerahkan mata rohani kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Maka Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat 45. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 36 sampai ayat 45. Dialah yang membawa mereka keluar dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa itu pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah membimbing kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuatnya sendiri oleh mereka, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu menggusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai ke seberang sungai sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang pintakan Allah pada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah di hatiku. Ayat 45. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah itu, yaitu waktu tanahnya rebut oleh bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai pada zaman Daud. Puji Tuhan, suatu kebenaran yang benar-benar terjadi. Bagaimana saat itu bangsa Israel yang mendapat pengurahan Tuhan, yang keluar dari Mesir dengan membawa emas. Dia keluar Mesir dengan membawa harta yang banyak, dan sangat menarik kata firman Tuhan, kakinya pun tidak menjadi bengkak. Arti pemeliharaan Tuhan sedemikian hebat dalam umat Israel. Dan yang sangat menarik, ternyata berkat-berkat yang diterima dari Tuhan bangsa Israel ini disalahgunakan. Ternyata dikatakan dalam firman Tuhan, Musa belum turun dari gunung Sinai, lama ia tunggu. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak sabar. Dan apa yang terjadi karena tidak sabar? Dia bangun lembu emas dari lembu emas. Dan sangat menarik apa kata firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat yang ke
Keluaran 32 ayat yang dikatakan Keluaran 32 ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-19. Keluaran 32:19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkan kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung. Ternyata ketika lembu emas dibuat dan umat Israel mengadakan satu pesta dengan tarian dan firman Allah katakan menari-nari, ya, seperti apa yang dikerjakan seperti orang Mesir. Mungkin tarian sekarang tarian Krepstes atau selayan telanjang. Jadi kapan dalam firman Allah mengatakan mereka menari-nari sambil makan minum. Itu kan dirinya bagian dikatakan dalam firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam hidup pada akhir zaman. Mereka mabuk, menari, tarian-tarian yang membawa hal yang tidak baik dan melakukan hubungan seperti katakan seks bebas. Dan apa yang terjadi? Musa marah. Dan inilah yang terjadi pada zaman akhir zaman sekarang ini. Bagaimana Sodom dan Gomora sudah terjadi pada saat ini. Bagaimana LGBT sudah sedemikian rusaknya dunia ini. Ya, satu ketika firman Tuhan digenapi. Sebagaimana Sodom dan Gomora dibakar oleh api, dan satu ketika dunia juga akan dibakar oleh api murka Allah. Dan kita lihat sekarang api, kita melihat suasana panas, nanti lebih panas lagi, dan akan terjadi dalam dunia ini. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, satu ketika kita akan tertinggal. Betapa penting kita menjaga kesucian itu terbaik. Ternyata bangsa Israel sebagai contoh buat kita. Contoh buat kita. Bangsa Israel mengingatkan contoh buat kita. Sebagaimana firman Allah dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup dalam zaman akhir zaman. Perbuatan apa dikerjakan oleh bangsa Israel ini? Tunggu lama Musa bagi menunggu Tuhan, belum datang. Karena belum datang apa yang dikerjakan, mereka melakukan hal yang tidak baik. Perkara-perkara yang apa yang terjadi soal dunia sekarang LGBT yang merajalela. Bagaimana hidup manusia di akhir zaman ini. Dan satu kita firman Tuhan pasti digenapi. Ingat 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12 dan 12, 13. Betapa suci dan saleh kita hidup. Dunia satu ketika dibakar dengan api. Kalau tidak mau sungguh-sungguh bertobat, satu ketika kita akan menyesal. Bahwa firman Tuhan harus digenapi. Ya, bagaimana keadaan ini? Contoh. Bangsa Israel mengingat karena ulahnya dia tidak masuk Kanaan. Bahkan Kanaan ini menunjukkan kepada bayangan pada surga. Dia tidak bisa masuk karena dia putar-putar selama 40 hari, 40 tahun sekarang. 40 tahun bagaimana hidup manusia ini mengingatkan kita putar-putar di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia hanya firman Tuhan. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Ingat Khotbah pasal 1. Ya, kesia-siaan atas kesia-siaan dunia bagai menjaring angin. Kita tidak mau sungguh-sungguh mendekatkan diri ke satu kita, dan kita satu kita akan menyesal. Tapi sudah berlalu. Amin. Dan kita mau hidup dalam kekudusan, dan kita main-main dan dosa, menjaga hidup kita di akhir zaman. Dan apa yang terjadi pada firman Tuhan pasti digenapi. Bahwa firman Tuhan Israel contoh. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 11, contoh buat kita semua. Amin. Benar Bapa di surga. Apa yang terjadi pada zaman Musa terjadi juga pada satu ketika
buat kami. Di masa saat ini bicara LGBT, seks bebas dan segala hal kenajisan sudah menjadi hal biasa. Dan melihat keadaan ini mengingatkan kami betapa suci dan saleh kami harus hidup. Bahwa dunia satu tidak akan dibakar dengan api. Biar kami jadi anak-anakmu tetap hidup dalam kekudusan, menjaga sucian hidup dengan baik dan tidak main-main dosa. Dan sebentar kami mencari nafkah, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Kau burung dan kau pelihara, dan kau juga pelihara buat kami. Memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja di depan. Berkati keluarga mereka, pelihara mereka semua. Dan pandemi jadi endemi, dan negara kami ekonomi tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan